Pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo, diselenggarakan acara istighosah dan doa bersama untuk perdamaian. Acara ini dihadiri kurang lebih 70 undangan yang terdiri dari Bapak Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin beserta rombongan, perwakilan Ormas, lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, tokoh masyarakat, Rektor Universitas Panca Marga, Rektor Kampus Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, pimpinan Muhammadiyah Probolinggo, pimpinan atau perwakilan PCNU Probolinggo, perwakilan ojek online, Forkompimda, serta awak media. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian bersama untuk menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi, khususnya di tengah isu yang berkembang dan menimbulkan situasi kurang kondusif di masyarakat. Melalui doa dan kebersamaan, diharapkan suasana yang damai, rukun dan penuh persaudaraan dapat terus terjaga di Kota Probolinggo. Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan tahlil dan istighosah sebagai doa bersama untuk mendoakan almarhum Afan, salah seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat insiden tabrakan di tengah kericuhan. Doa tersebut menjadi simbol rasa duka cita, sekaligus harapan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Ini sudah sangat baik ini. Kemudian pada kesempatan ini ada baiknya juga, dan saya mohon doanya atas wafatnya kakak saya yang kebetulan seprofesi dengan saya, ini kakak paling tua dari suami ayah saya yang paling tua, dan satu sama ayah saya cuma itu almarhum Dr. Haji Sokhani Halim yang kemarin pukul 10 lebih kurang karena ada suatu perdarahan meninggal dunia secara mendadak. Saya sebetulnya sangat dekat dengan beliau karena pertama satu profesi, kemudian pembimbing saya langsung dalam proses selama ini khususnya di bidang kesehatan. Ini saya sebetulnya untuk hadir menemani dan mengantar untuk terakhir kali beliau, tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka saat ini yang saya Dr. Badan itu masih di Kalimantan, meninggalnya kemarin di Pontianak, kemudian di bawah mewakili saya, dan kiranya dalam seluruh hati nanti saya mohon doa dari para kiai dan hadirin sekalian dengan harapan semoga almarhum berkhawatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tahu juga bahwa ini mohon maaf dari lupa dari teman-teman Opel ini ya, Pak Junaidi. Ya. Ada satu korban yang kemarin dalam proses penyampaian aspirasi ini kita tahu menjadi korban yang pertama itu waktu itu karena terlindas ya, yaitu saudara almarhum Afan Kurniawan. Hendaknya kita pun berbela-sungkawa dan memberikan doa tidak hanya kepada saudara almarhum Afan Kurniawan, tapi juga korban-korban yang lain, dan kita berharap bahwa tidak ada korban lain yang kemudian hari yang menambah jumlah baik penderitaan bagi keluarganya maupun kita sekalian, yang menambah kesedihan Ibu Pertiwi ini, sehingga kita bisa segera melakukan proses-proses pembangunan sebagaimana bersedia kala. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita pun akan melakukan semacam doa kedamaian bagi Kota Probolinggo, karena memang saat ini khususnya di tanggal 1 sampai 3 ini merupakan suatu interval waktu yang membuat kita was-was, karena ada rencana-rencana penyampaian
aspirasi yang kita khawatirkan ditunggangi. Nah, ini yang paling kita lakukan dan ditunggangi. Maka saya yakin juga semua pihak sudah secara maksimal melakukan pencegahan kegiatan preventif maupun langsung menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya Pak Kapolres, Pak Dandim. Terima kasih sekali lagi dari kami warga Kota Probolinggo atas kerja kerasnya yang sampai saat ini terus waspada dan melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan, dan insya Allah dengan kebersamaan kita sekalian, besok yang merupakan salah satu tanggal yang direncanakan agar menyampaikan aspirasi. Kemarin tanggal 1, kemudian tanggal 3. Tanggal 1 alhamdulillah telah tersampaikan dari teman-teman jadi mahasiswa yang diwakilkan oleh beberapa orang, kemudian lancar penyampaiannya, sudah diterima dengan baik oleh Ibu Ketua DPRD. Terima kasih Ibu Ketua DPRD, kemudian didampingi Pak Kapolres untuk menerima aspirasi mereka. Dan kita bukannya anti penyampaian aspirasi, tapi yang kita takuti adalah ditunggangi. Dan ini sudah terjadi. Sebagai bentuk komitmen nyata, perwakilan tokoh masyarakat, mahasiswa, rektor, LSM, dan Ormas juga membacakan surat pernyataan damai. Pernyataan ini menjadi bukti dan pesan kuat kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya bahwa menjaga kedamaian, persatuan, dan kekompakan adalah hal utama yang harus terus dijunjung tinggi demi keutuhan dan kerukunan bersama. Mudah marah, keuangan berantakan, emosi tidak terkontrol, dan pikiran kalut. Ini yang bakalan kalian hadapi ketika kalian udah masuk yang namanya jeratan pinjol. Dan itu tandanya kalian harus datang ke Malahayati Konsultan. Karena cuma Malahayati Konsultan yang bisa membackup resiko aplikasi dan juga resiko penagihan. Cukup datang ke kantor Malahayati Konsultan terdekat dengan membawa KTP dan juga HP yang dibuat main pinjaman online. Karena Malahayati Konsultan mempunyai 10 kantor cabang. Untuk info lebih lanjut Malahayati Konsultan, kalian bisa cek YouTube, Instagram, dan juga website Malahayati Konsultan. Jangan lupa di-follow ya. Kita semua mencintai kota ini. Akhir-akhir ini ada perbedaan pendapat dan aksi yang muncul di masyarakat. Itu wajar, karena menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga. Tetapi, mari kita ingat, cara kita menyampaikan pendapat harus tetap menjaga persaudaraan dan kedamaian. Probolinggo adalah rumah bersama. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan justru memecah belah. Mari kita rawat kerukunan, saling menghormati, dan memilih jalan musyawarah sebagai solusi. Sikap. Yang pertama, menyatakan duka mendalam atas meninggalnya Afan Kurniawan dan 3 orang korban kebakaran di gedung DPRD Makassar. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahannya dan menerima amal ibadahnya. Yang kedua, menyerukan kepada pemerintah, khususnya di Kota Probolinggo, untuk mengambil langkah-langkah berkeadilan bersama tokoh masyarakat dari berbagai unsur yang bersifat solutif kepada masyarakat Kota Probolinggo. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan secara
baik di tengah-tengah masyarakat Kota Probolinggo. Yang terakhir, menyerukan kepada seluruh kader warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo untuk senantiasa membuat kesejukan, kedamaian di Kota Probolinggo untuk masa depan yang dibanggakan diharapkan masyarakat Probolinggo. Demikianlah diantaranya pernyataan singkat dari PCNU Kota Probolinggo. Acara istighosah dan doa bersama untuk perdamaian ini diharapkan mampu menjadi momentum penting dalam menguatkan ukhuwah, menjaga persatuan, serta mempererat komunikasi lintas elemen masyarakat demi terciptanya kedamaian di Kota Probolinggo tercinta. Tim Aksara News Indonesia mengabarkan secara langsung dari Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo. Mohon pamit undur diri, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.